Om Swastiastu, selamat siang. Kami akan mempresentasikan materi tentang rekonstruksi paradigma akuntansi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama, Putu Krisna Yoga Permana NPM 053. Yang kedua, Egusti Putu Bagus Arjun Bihari NPM 087. Imade Bagus Wisnu Pramana Subudi NPM 071. Imade Putra Sastra Wiguna NPM 094. Dan yang terakhir, Tiang sendiri Dewa Putri Guna NPM 097. Rekonstruksi konsumsi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sejak DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perserewaan terbatas pada Juli 2007, isu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih populer disebut corporate social responsibility bagaikan bola liar yang terus menggelinding, dan pemerintah dan DPR pro kontra terkait TSJL sebagai kewajiban perseroan hingga kini belum juga usai. Baik, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Urgensi reformasi paradigma bisnis. Rekonstruksi konsensif tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan TJSLP bahkan sia-sia hasilnya apabila tidak dibarengi dengan reformasi paradigma bisnis. Masih banyaknya pelaku bisnis yang menolak konsepsi TJSL sebagai kewajiban perseroan dengan alasan-alasan yang pragmatis, menunjukkan bahwa paradigma bisnis dari pelaku bisnis di tanah air masih
konservatif TJSL selalu dikaitkan dengan beban dan untung rugi jangka pendek. Karena itu, reformasi paradigma bisnis oleh pelaku bisnis dalam mensikapi krisis dan isu-isu sosial dan lingkungan menjadi agenda mendesak. Dalam konteks reformasi paradigma bisnis, pelaku bisnis mesti menyadari bahwa TJSLP merupakan kewajiban asasi korupsi yang tidak boleh dihindari. Dasar argumentasinya adalah teori akuntabilitas koperasi. Menurut teori ini, korporasi mesti bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya, baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap stakeholder. Teori lain juga menekankan pentingnya perusahaan peduli dan melaksanakan TJSL secara tepat, serius, dan konsisten. Paling sedikit ada 5 bisnis teoritis yang memiliki perspektif yang sama dengan teori akuntabilitas koperasi. 1. Teori stakeholder. 2. Teori legitimasi. 3. Teori sustainabilitas koperasi. 4. Teori political ekonomi. Dan terakhir 05. Teori keadilan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Reformasi paradigma akuntansi menuju akuntansi berkelanjutan. Reformasi paradigma bisnis tidak akan efektif hasilnya apabila tidak dibarengi dengan reformasi paradigma akuntansi. Penyebab kerangka konseptual akuntansi, standar akuntansi keuangan, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU yang selama ini menjadi pedoman bagi korporasi dalam praktik akuntansinya cenderung konservatif. Akuntansi konvensional kurang responsif terhadap perubahan paradigma bisnis yang hendak memperlakukan pengorbanan sumber daya ekonomi untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL sebagai suatu investasi strategis. Akuntansi cenderung memperlakukan pengeluaran untuk TJSL sebagai Selanjutnya, singkatnya, selama ini pelaporan keuangan yang dihasilkan para akuntan dari proses akuntan mengabaikan pelaporan informasi sosial dan lingkungan, sehingga menyesatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Karena itu, para akuntan harus ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis sosial dan lingkungan yang kian parah dari waktu ke waktu. Ada 3 alasan utama mengapa akuntan harus ikut bertanggung jawab. Pertama, alasan moral dan etika. Para akuntan sebagai orang-orang terhormat harus menyadari bahwa kehilangan profesional yang mereka miliki bukan untuk menghasilkan sinyal-sinyal sukses yang menyesatkan. Para akuntan harus sungguh-sungguh mendorong pelaporan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan secara jujur, benar, dan utuh untuk membantu para pihak dalam mengambil keputusan yang terbaik. Kedua, alasan profesional. Akuntan sebagai profesi yang terhormat harus menyadari bahwa produk pelaporan keuangan yang dihasilkan tidak lengkap, menyesatkan, dan menyebabkan krisis sosial dan lingkungan. Karena itu, akuntan harus memiliki tanggung jawab profesional untuk mengungkap informasi akuntan yang komprehensif, jujur, reliable, dan relevan agar tidak menyesatkan manajemen dan para pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan. Ketiga, alasan pragmatis atau ekonomi. Para akuntan harus menyadari bahwa manajer dan pemegang saham sedang mengambil keputusan-keputusan strategis dan taktis yang didasarkan pada informasi yang tidak lengkap. Karena isu-isu sosial dan lingkungan mempengaruhi pendapat dan arus biaya korporasi, maka manajemen dan pemegang saham sebagai pengambil keputusan yang utuh untuk mengarahkan mereka membuat keputusan-keputusan ekonomi dan
manajerial yang terbaik. Singkatnya, agenda reformasi akuntansi ke depan perlu diarahkan untuk mendukung 3 agenda besar bisnis dan korporasi, yaitu sustainabilitas korporasi, akuntabilitas korporasi, transparansi informasi keuangan sosial dan lingkungan secara terintegrasi. 3 agenda reformasi tersebut sesungguhnya merupakan solusi strategis untuk mewujudkan tata kelola korporasi yang baik dan keberlanjutan korporasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.